Al-wazifatu tsaniyatu, bermula ketentuan yang kedua. Bermula ketentuan yang kedua yaitu mura'atu huquqi suhbah, menjaga atau memelihara hak-hak persahabatan. Menjaga, memelihara hak-hak persahabatan. Fa mahma in aqadat, maka maka bila mana ada in aqadat asyirkatu, yaitu terselenggaranya akad pertemanan, terselenggaranya akad pertemanan, wantazomat bainaka, dan terikat, terkait bainaka antara kamu wa baina syarikika, dan di antara temanmu as-suhbatu, persahabatan. Jadi ketentuan yang kedua adalah manakala antara kita dan orang lain terjadi satu kesepakatan, satu ikatan, namanya akad. Kayak akad nikah. Berarti kalau orang melakukan akad nikah, dia dengan pasangannya udah terikat. Udah apa? Terikat. Berarti kemana-mana mesti diajak. Terikat artinya terikat juga biayanya. Jangan jajan sendiri, tapi jajan ngajak pasangan. Karena udah punya ikat. Nggak boleh bininya tidur di dalam, lakinya tidur di luar. Mesti tidur bareng, namanya udah pengikat. Apa kalimatnya ijab dan qabul? Syaratnya terjadi akad ada ucapan dan ada penerimaan. Ijab yaitu kata-kata penyerahan dari seorang wali kepada calon mempelai pria. Qabul artinya penerimaan daripada calon mempelai pria atas ucapan wali nikah. Ya, ngomong begini belum pada kawin. Udah kawin belum? Hah? Udah. Yang kawin belum bangku. Iya, ya ingat. Yang belum kawin kayak ngomong apaan sih? Itu namanya ikatan. Namanya apa? Ikatan. Jadi bila mana sudah terikat persatuan, persekutuan, ya, persekutuan atau persatuan antara kedua belah pihak, ya, ataupun sudah terikat, ya, antara kamu dengan temanmu, yaitu terikat asuhbah, terikat persahabatan. Mulai sekarang kita berteman, gitu ya. Kayak kalau apa deh? Kalau petualangan seri apa ya, jadi teman gitu, ya kan, yang mengikat teman. Maka kalau sudah terikat itu, fa'alaika, maka wajib atasmu hukukun, yaitu beberapa kewajiban-kewajiban. Ya ada ketika kita udah mengikat pertemanan, udah mengikat hubungan, ya, yang tadinya berpisah jadi menyatu, yang tadinya beda jadi satu. Berarti ini udah bikin ikatan. Maka bukan cuma sekedar ikat, ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh kita. Yujibuha akdun, yang menuntut, yujibuha yang menuntut itu akdus subah, akan ikatannya persahabatan. Yang mengikat, menuntut, ya, yang menuntut akan hak itu akdus subah, yaitu ikatan persahabatan. Kau mengaku sahabat aku, mana dia buktinya, mana kewajiban-kewajiban. Makanya kan kalau kita bikin gabungan begini kan ada kesepakatan kita, betul kan? Ada kesepakatan. Kalau kita mau bikin duit kas, ayo bikin. Kita mau bikin seragam, ayo bikin. Mesti ngikut. Oh nggak usah pakai seragam, berarti nggak ngikut ya, nggak gabung dia. Karena orang ketika
terikat dengan penggabungan, dia mesti harus mengikuti memenuhi salah satu kewajibannya itu ya, salah satu kewajibannya itu apa yang disepakati bersama. Wa fil qiyami biha adabun, dan sedangkan di dalam menjalankan kewajiban tersebut adabun, adanya adabun, adanya adab. Di dalam menjalankan hak-hak persahabatan tidak lepas dari adabnya. Wajib tuh disertai dengan adab. Maka waqad qala sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mathalul akhwaini, perumpamaan dua teman, perumpamaan dua sahabat, dua teman, mithlul yadaini, sebagaimana dua belah tangan, taghsilu ihdahuma al-ukhra, mencuci salah satu di antara dua tangan al-ukhra akan tangan yang lain. Itu perumpamaan kata Nabi, dua orang yang bersahabat seperti dua tangan, bukan tangan sama kaki. Kalau tangan sama kaki nggak bisa berteman kayak tangan sama kaki. Tangan cuci tangan habis makan, kaki dicuci kan? Enggak ya, betul kan? Yang makan pakai apa? Makanya pakai tangan sama kaki, kata kaki gue mau nggak ikut nyuci. Orang yang makan lo tangan ya. Makanya persahabatan di antara kedua orang itu diumpamakannya tangan sama tangan, sepasang tangan. Kalau tangan yang satu perlu dicuci, yang ngucap-ngucap yang mana? Tangan kiri mau dicuci, yang buka keran yang mana? Yang tangan kanan. Jangan sampai kita berkawan yang kiri tangannya belepotan mau nyuci, yang tangan kanan masuk kantong, bagaimana dia nyucinya? Betul nggak? Maka dia mesti begitu tuh. Itu perumpamaan Nabi bagus kayak begitu. Ada orang tanya kan, kenapa nggak seperti tangan dan kaki? Nggak bisa kalau tangan dan kaki, sebab kalau nyuci tangan, kaki kan belum tentu. Memang ada orang nyuci tangan terus pakai kaki nyucinya, berantem kita, benar nggak? Kita mau nyuci tangan nih, terus dicucinya pakai kaki, gimana kira-kira? Tangannya marah kan? Marah. Yang bener aja bang, tangan gue dicuci pakai kaki, gimana itu? Maka perumpamaannya nggak sesuai kalau tangan dan kaki. Orang kan sudah bilang tangan dan kaki, ada tangan dan kaki. Iya, tapi kan kebutuhannya lain. Ketika tangan itu membutuhkan nyuci, gak mungkin kaki yang ucap-ucap, pasti tangan sebel. Nah begitulah kata Nabi perumpamaannya perumpamaannya bersahabat begitu tuh. Yang mencuci yang satu tangan kepada tangan yang tangan yang lain tuh. Ya jadi cakep tuh perumpamaannya. Itu seperti sepasang tangan. Wadakhala sallallahu alaihi wasallam, dan telah masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajmatan akan sekumpulan pohon, rimbunan pohon. Rimbunan pohon itu berarti banyak bunga. Makanya masuk kebun. Ya, telah masuk Rasulullah ke dalam ke dalam majma'us syajar, artinya ke dalam kebun yang banyak pohonnya. Fajtana, lalu mengambil Rasul sallallahu alaihi wasallam minha, daripada rimbunan pohon, siwak ini akan 2 batang siwak. Siwak itu adalah kayu arok.
alif ro ka arok. Pohon arok itu adalah pohon yang pohonnya towil, panjang, pohonnya tinggi tapi cabangnya banyak. Kasiratul amros, ya, banyak batangnya, itu namanya pohon siwak, ya, banyak. Kemudian yang diambil buat siwak itu batangnya, cabangnya, ranting. Dia banyak rantingnya, pohon tinggi tapi banyak ranting. Nah, yang diambil buat siwak itu ya rantingnya itu, ya alat siwak namanya, yaitu alat untuk sikat. Siwak itu ada sikat gigi tapi ada alatnya pakainya kayu arok. Jadi Nabi masuk ke kebun, masuk ke dalam rimbunan pohon, kemudian dia ambil 2 potong siwak. Dia potong 2 potong siwak ya. Ahaduhuma ma'wajun. Ahaduhuma bermula salah satu kedua siwak itu ma'wajun, bengkok. Yang satu bengkok, wal akharu, sedangkan yang lain mustaqimun, lurus. Jadi 2 siwak yang diambil sama Nabi, 2 batang siwak itu yang satu bengkok, yang satu lurus. Kalau ada siwak bengkok yang satu lurus, kira-kira yang cakep yang lurus atau yang bengkok?